Pak Mika, saya ingin ke Pak Mika terlebih dahulu. Pak Mika mengamati aliran dana asing yang cukup banyak masuk ya ke tanah air untuk di pekan ini. Kalau dari Anda sendiri melihat sebetulnya bagaimana fundamental ekonomi RI untuk saat ini sehingga terjadi aliran dana asing yang masuk ke tanah air? Baik, terima kasih. Saya pikir ada beberapa faktor yang menjadi pendorong masuknya dana asing ke dalam pasar modal Indonesia, khususnya pasar obligasi rupiah. Yang pertama adalah berubahnya outlook dari suku bunga The Fed, yang tadinya pasar berpikir suku bunga The Fed masih akan naik, sekarang sudah berbalik. Pasar memperkirakan suku bunga The Fed mungkin akan turun pada kuartal pertama 2024. Selain itu juga kalau kita melihat faktor-faktor di dalam negeri yang mendukung masuknya arus dana asing, antara lain adalah neraca transaksi berjalan kita yang terjaga. Kemudian juga saya juga melihat adanya tekanan inflasi domestik yang juga terkendali, dan tentu saja anggaran pemerintah yang sampai data terakhir di Oktober 2023 tetap berimbang. Baik Pak Mika, tapi menurut kacamata Anda sendiri bagaimana agar aliran dana asing ini tetap bisa bertahan di tanah air Pak Mika? Ya, saya pikir yang kita sudah lakukan selama ini dengan cara memperkuat neraca transaksi berjalan dengan mengurangi ketergantungan pada komoditas sumber daya alam dengan fokus pada hilirisasi sehingga bisa memperkuat ekspor non SDA. Kemudian juga kita melihat pengendalian utang luar negeri pemerintah baik maupun swasta yang sangat baik. Kalau kita lihat outstanding external debt kita pada saat ini dibandingkan dengan sebelum COVID, levelnya kurang lebih sama, bahkan lebih rendah. Dan tentu saja fiscal management yang dilakukan oleh pemerintah juga sangat prudent, sehingga revenue dan juga spendingnya bisa berimbang. Baik, terima kasih Pak Mika. Saya ingin melanjutkan pertanyaan ke Pak Hanif ya. Pak Hanif menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mika ya Pak. Sebetulnya kalau dilihat atau disimpulkan sebetulnya pasar keuangan kita memang untuk saat ini boleh dibilang masih cukup menarik ya Pak ya. Tapi kalau dilihat ini kan OJK juga mengatakan bahwa RI ini akan dihadapkan oleh beberapa tantangan Pak Mika. Nah artinya bagaimana Anda melihat modal ya dari dalam negeri atau pasar keuangan kita untuk saat ini nih seperti apa? Ya, pertama saya bisa kasih komentar bahwa khususnya di aset manajemen ya, fund manager ini baru saja mengalami badai lah, selesainya tuh di Oktober gitu. Jadi ketika itu IHSG di 66, lalu kemudian obligasi juga di atas 7%, rupiah menyentuh 16.000 ya. At the time itu tadi yang dibilang 5 kengerian itu benar nyata sih gitu. Pertama global economic slowdown kan, pertumbuhan ekonomi dunia turun. Lalu kemudian inflasi ini kayaknya bakal lama gitu ya, nggak pendek gitu ya, meskipun turun tapi nggak cepet gitu turunnya. Terus kemudian, nah ini yang yang agak berat itu tingkat Fed Fund di sana kan naik terus ya gitu, udah mendekati BI rate gitu. Terus kemudian semua orang pengen convert ke dolar, ya kan, karena dapat rate tinggi di dalam US dollar. Terus orang selalu jaga-jaga cash is the king gitu. Nah itu yang kejadian di bulan Oktober ya, sampai akhir Oktober itu orang tuh benar-benar masih berpikir cash is the king gitu karena kondisi-kondisi tersebut. Nah untung Bank Indonesia kita cepat bertindak ya dengan waktu itu untuk mengurangi kecemasan di rupiah, menaikkan BI rate sekarang di level 6%. Nah sejak saat itu langsung easing gitu, kondisi semua membaik. Sekarang yield obligasi udah di kisaran 6,5%. IHSG kita early window dressing ya, November ini udah mulai naik ya. Kita hari ini kan hampir 7.100 gitu ya. Gitu. Jadi gimana ke depannya, modal kita apa? Pertama pertumbuhan ekonomi lah. Di tengah penurunan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi kita naik gitu kan di 5%-an. Lalu kemudian inflasi ya. Inflasi kita diperkirakan di 2,5% kan ya. Ya, hopefully ini ketegangan geopolitik nih nggak buat harga minyak makin tinggi ya, karena kita kan
inflasi kita sangat bergantung pada faktor tersebut gitu. Kalau kita lihat harga minyak sekarang udah turun gitu. Lalu kemudian ya tadi dana yang tadinya parkir gitu ya, karena ngelihat asing juga udah mulai net buy, ini juga rame-rame masuk juga ke pasar modal ya gitu. Baik, jadi artinya memang ada beberapa sentimen begitu ya yang tetap harus diwaspadai walaupun untuk saat ini kalau kita lihat di pekan ini memang terlihat ada inflow begitu Inflow, ya. betul. Baik, terima kasih Pak Hanif. Saya ingin kembali ke Pak Mika. Pak Mika, mengamati berbagai tantangan dan juga sentimen negatif yang kemungkinan akan dihadapi begitu ya oleh pasar keuangan kita. Sebetulnya kalau Anda sendiri melihat bagaimana modal dari pasar keuangan kita untuk di saat ini, Pak Mika? Baik, kalau saya melihat dari pasar keuangan kita, pasar modal kita, itu modalnya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita ada stabilitas pasar keuangan yang ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang relatif aman, kemudian juga kinerja ekspor kita juga masih tetap kuat hingga data terakhir di bulan Oktober. Kemudian juga kita melihat, tadi saya sudah sampaikan juga fiscal management, pengendalian utang luar negeri, baik swasta maupun pemerintah yang sangat baik, sehingga kita bisa melihat kebutuhan untuk pendanaan dari luar negeri itu bisa kita kendalikan, terutama pada saat ini tingkat suku bunga global itu tinggi. Dan ini menjadi satu hal yang sangat positif dan merupakan modal terbesar bagi pasar modal di dalam negeri. Baik, lalu untuk jangka pendek dan juga jangka panjang, bagaimana Anda melihat artinya sampai dengan di kuartal pertama di tahun 2024, lalu juga di kuartal kedua tahun 2024. Pasar menilai bahwa sebetulnya untuk di kuartal kedua tahun 2024 dimungkinkan adanya pemangkasan suku bunga oleh The Fed begitu. Bagaimana Anda melihat dampaknya kepada pasar keuangan kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita? Baik, saya melihat memang outlook tingkat suku bunga yang lebih rendah dari The Fed dan harapannya juga akan diikuti oleh Bank Indonesia. Ini akan mendorong belanja investasi yang relatif tertahan ya pertumbuhannya pasca pandemi. Jadi memang kita melihat sejak tahun 2022 tahun lalu sampai sekarang belanja investasi itu sudah mulai meningkat. Tetapi memang masih belum optimal. Tentu saja ini karena pengaruh dari tingkat suku bunga yang sangat tinggi saat ini, baik tingkat suku bunga global maupun tingkat suku bunga rupiah. Dan harapannya jika memang ke depan pada Q1 atau Q2 2024 tingkat suku bunga The Fed maupun tingkat suku bunga BI itu turun, ini akan mendorong khususnya belanja investasi di dalam negeri dan dampaknya akan positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025. Baik, terima kasih Pak Mika. Saya ingin kembali ke Pak Hanif. Pak Hanif, kita lihat The Fed begitu ya sempat menjanjikan untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya di akhir tahun 2023. Tapi nampaknya kita lihat The Fed akan mengambil langkah yang cukup dovish begitu ya, bahkan mungkin untuk di tahun depan begitu. The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunganya. Bagaimana Anda melihat ini kepada pasar keuangan kita dampaknya dan juga mungkin kalau dikaitkan sebetulnya untuk di akhir tahun 2023 ini apakah ada peluang atau ada potensi window dressing? Kalau potensi window dressing ada ya, karena tadi udah ada early window dressing di bulan November. Nah, kenapa juga begitu? Karena udah ngelihat sikap Fed-nya juga udah mulai turun tensinya gitu ya. Kalau kita tanya itu kan Fed itu kemungkinan tuh mulai akan gradual nurunin di kuartal 1 2024. Kalau sekarang di 575, nanti itu di akhir tahun 2024 itu targetnya di 5%. Artinya kan ada penurunan suku bunga sekitar 75 basis point. Nah, ini kan sangat menarik sebenarnya. Cuman memang kondisi saat ini juga kita selain dari faktor global, kita juga ada faktor politik ya, maksudnya pemilu ya. Pemilu kan selesai Februari gitu ya. Jadi hopefully itu semua orang itu berpikir setelah kuartal 1 lah, mulai nginjak kuartal kedua tuh kita bisa tancap gas gitu. Nah,
Terus yang saya lihat juga khususnya di obligasi ya, di korporasi ya, emiten-emiten kan tahun ini kayak nahan untuk ngeluarin obligasi ya gitu untuk cari pendanaan di pasar modal. Tapi saya kira dengan mulai turunnya suku bunga tahun depan, saya kira bisa masuk lagi ke pasar modal lah, ngeluarin obligasi korporasi dan yang lain sebagainya. Nah ini kan tentu menarik lah untuk investor. Hanya biasanya tuh kita tuh suka jadi follower gitu. Jadi kalau mau follower tunggu di kuartal 2, tapi kalau mau jadi yang pertama ya masuk di sekarang-sekarang ini.